Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam basketball. Kembali lagi di Showtime Basketball. Nah, untuk 30 menit ke depan Devi bakal nyajikan info-info seputaran basket di kota Palembang, dunia sama nasional. Nah, untuk berita yang pertama kita awali dengan berita basket internasional. Basket cedera bahu yang didapatnya pas playoff musim terakhir, Paul George ini sudah comeback lagi berlatih di tim barunya LA Clippers. Namun menu latihan belum yang berat karena pemulihan belum 100%. Paul George bangsul membaik pasca operasi bahu. Dia sudah diizinkan latihan tanpa ada kontak fisik. Namun pelatih Los Angeles Clippers, Doc Rivers, belum tahu kapan sang pemain pacak 100% main. Clippers ini lagi memperhatikan kondisi kesehatan pemainnya, terutama Paul George. Mereka ingin forward 29 tahun ini sembuh total. Oleh karena itu, Clippers tidak bakal maksa Paul George untuk latihan berat. Rivers juga ngaku tidak masalah seandainya pemainnya absen untuk beberapa waktu. Apalagi ingat jumlah pertandingan NBA mencapai 82 pertandingan. Paul George dewek kemungkinan baru pacak latihan total pada akhir Oktober atau November, di mana kompetisi NBA 2019-2020 sudah dimulai. Paul George naik ke meja operasi begitu playoff musim lalu berakhir. Dia jalani operasi untuk menyembuhkan masalah bahunya. Clippers mengetahui itu, tapi masih galak mengakuisisi Paul George dari Oklahoma City Thunder, sebab mereka tahu pemain itu pacak nambah daya gedor tim di musim depan. Di tahun 2018-2019, Paul George pacak membuktikan kualitasnya sebagai seorang bintang. Dia tampil dalam 77 pertandingan dengan rata-rata 28 poin, 8,2 rebound, 4,1 assist, sama 2,2 steal. Persentase tembakan dewek keseluruhannya mencapai 43,8%. Efektivitas tembakan keseluruhan 52,9%. Terus shooting persentase 58,3%. Ini Paul George punya semangat baru. Dia bakal membela Clippers bersama Rivers mulai musim 2019-2020. Selain itu, tim asal Los Angeles tersebut juga berhasil merekrut Kawhi Leonard. Paul George dan Leonard bakal jadi duet berharga mereka. Tim Liputan Paul TV. Semoga cedera bahu yang dialami oleh Paul George gancang sembuh dan gancang balik lagi untuk main di lapangan. Nah, untuk berita selanjutnya, faktor mental pemain tidak stabil, PB Perbasi akhirnya balik lagi Bonzel Bowles ke Amerika Serikat. Tinggal si kok pemain naturalisasi yang ditunggu kontribusinya untuk SEA Games KG, Brandon Jawato. PP Perbasi balik ke pemain asingnya Denzel Bowles ke Amerika Serikat. Mental tak stabil jadi alasan. Bowles merupakan pemain asal Amerika Serikat yang nak dinaturalisasi Perbasi biar pacak dimainkan di SEA Games 2019 Filipina sama kualifikasi FIBA Asia 2021. Juru proses percepatan tersebut, Denzel sudah melakoni latihan sejak 17 September lewat. Dia juga diserta ke jero turnamen internasional Howland Kuen Fu berlangsung 23 sampai 30 September 2019. Namun pada prosesnya Denzel dinilai tidak sesuai ekspektasi. Dia juga kesulitan beradaptasi sama rekan setimnya. Perbasi pun memutuskan untuk mencoretnya. Untuk Denzel sudah menjadi keputusan pelatih karena selik performa sama kondisi mental serta emosionalnya. Mental galak berubah-ubah jadi kurang stabil. Denzel juga masih sangat membutuhkan adaptasi bersama pemain timnas. Namun dari timnas dewek tidak mungkin nunggu lebih lama lagi, jadi langsung diputuskan. Selain Denzel, timnas juga punya sikap pemain asing lainnya, Brandon Jawato. Brandon masih nunggu jawaban untuk kondisi Brandon dewek masih nunggu jawaban dari Dio. Karena infonya Brandon masih ada kontrak dengan klub lain sampai November KG. Jadi masih dipertimbangkan. Tim Liputan PAL TV. Semoga cepat untuk menjadi warga negara Indonesia. Brandon Jawato ditunggu aksinya di basket SEA Games nanti.
Untuk berita ketiga, partai puncak KU35 PBL 2019 mempertemukan tim Ball Brother melawan tim Punai. Akhirnya dimenangkan oleh tim Ball Brother dengan skor 6-4, 5-5. Partai final kompetisi umur 35 Palembang Basket League 2019 berlangsung di lapangan Kenton Park, mempertemukan tim Ball Brother ngelawan tim Punai. Masuk ke pertandingan, kuarter pertama tim Ball Brother langsung tancap gas dengan menunjukkan permainan cepat sehingga unggul jauh skor dengan tim Punai. Hal yang sama pun terjadi di kuarter kedua. Tim Ball Brother terus melakukan intensitas serangan cepat sama drive ke juru pertahanan tim Punai. Masuk di kuarter ketiga, tim Punai secara pelan-pelan pacak ngejar ketinggalan. Angka yang cukup jauh jadi selisih dikit dengan menerapkan strategi passing cepat serta akurasi tembakan yang bagus. Tapi di kuarter keempat, tim Punai pun terus menekan tim Ball Brother yang sempat kewalahan. Ujung-ujungnya tim Ball Brother berhasil jago ritme jalannya pertandingan sehingga mampu unggul ke dengan skor 6-4, 5-5. Menurut keterangan Azwar Agus, kapten tim Punai, pemain sudah menunjukkan permainan terbaiknya malam ini. Namun kekalahan fisik sama lambat panas di kuarter awal membuat susah untuk mengejar ketinggalan. Sedangkan dari tim Ball Brother ungkap ke pemain dengan sukses menjalan ke instruksi dari pelatih, di mana menerap ke permainan cepat sejak awal game dimulai. You can't catch them, you can't stop them. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you drop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like Orville Red and Vodka. Motherfucker, I'm ill. Yeah. Motherfucker, I'm ill. Yeah. Tim Liputan PAL TV. Selamat untuk kemenangannya tim Ball Brother. Nah, untuk tim yang kalah tetap semangat. Pemirsa PAL TV, masih banyak lagi berita basket dan info-info basket yang bakal kita sajikan tetap di Showtime Basketball.